Halo, ini udah live ya. Halo, kembali lagi di Ngobras bersama saya Jihan. Di sesi kali ini sedikit spesial nih ya, terkait bertemakan memperingati Hari Tani yang akan mendatang tanggal 24 September 2021 nanti, dengan judul Melawan dengan Menanam, cerita pengalaman petani perempuan. Kita akan ngobrol santai 1 jam, selama 1 jam tentang gimana peran perempuan pada bidang agraria, khususnya di pertanian ya. Nah, ternyata ini tadi udah sedikit ngobrol nih sama Ibu Zubaida sama Ibu Yarni. Ternyata ini perempuan memiliki kontribusi yang cukup banyak, khususnya pada meningkatkan ekonomi keluarga, tapi seringkali perannya itu nggak diimbangi dengan kesempatan, akses, dan juga kewenangan mereka terhadap sumber-sumber pertanian dan fasilitas publik lainnya mungkin ya. Yang seperti tadi udah dijelaskan sama Bu Yarni dan Ibu Zubaida juga. Nah, kalau dari Sumut sendiri itu ada Ibu Zubaida, dan pengalaman Ibu Zubaida ini di SPI sempat ikut serta dalam perjuangan konflik pertanahan di Desa Mekarjaya, Kabupaten Langkat ya Bu ya. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut nih membahas isu-isunya untuk kemudian bisa kita diskusikan nantinya apa aja nih yang penting dari suara dan kepentingan petani perempuan gitu, dan menyalurkan urgensi dari perspektif teman-teman perempuan serta relasi gendernya dalam aktivitas dan kehidupan perempuan petani. Sebelumnya saya mau terima kasih nih untuk Ibu Zubaida dan Ibu Yarni yang udah bersedia meluangkan waktunya selama 1 jam untuk ngobrol di Perempuan Mahardika. Untuk Ibu Yarni dan Ibu Zubaida, gimana kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, di hari Sabtu ini kegiatannya apa aja nih? Ibu Zubaida dan Ibu Yarni. Kalau saya sih kan gini, kebetulan karena saya itu sebagai ketua DPW dan kebetulan juga antara Sekretariat DPW SPI Sumut dengan tempat saya tinggal itu lebih kurang 250 km ya. Sehingga saya itu lebih banyak di Medan gitu, di Sekretariat gitu kan. Ada umpamanya tugas-tugas yang memang perlu kita kerjakan di Sekretariat, dan kadang kita juga turun ke bawah berkunjung ke tempat kawan-kawan basis kita di SPI di Kabupaten sampai dengan Padang Lawas. Terus itu kita ke Labuan Batu Utara, Labuan Batu, Langkat, dan Karo juga Asahan Batubara, Deli Serdang Bedage. Jadi kita ada waktunya kita memang turun ke basis. Kalau di SPI bilang basis ya, tapi basis itu adalah anggota SPI kita yang letaknya itu di desa atau di dusun gitu. Jadi kita kadang berkunjung ya. Kebetulan ini walaupun saya katakan tadi kalau petani itu ya kita nggak bisa bilang Sabtu Minggu itu libur sih gitu. Karena kita juga petani dan kita juga siap juga bukan melayani ya. Kadang kawan-kawan dari basis itu mau datangnya kebetulan hari Sabtu, mau datangnya kebetulan juga hari Minggu ya harus kita terima. Kalau kita nggak ada di Sekretariat ya kita juga nggak mungkin mengatakan kita ada di Sekretariat, pasti kita menyatakan wah saya lagi nggak ada di Sekretariat seperti itu. Jadi kebetulan kita tadi mulai dari pagi jam 10 sebetulnya ada diskusi dengan kawan-kawan di Sekretariat DPW membicarakan tentang bagaimana perkembangan reforma agraria. Jadi kita ada diskusi kurang lebih tadi ada sampai 3 jaman, dan kebetulan saya permisi mereka masih lanjut dengan diskusinya di bawah, dan saya permisi karena memang saya punya jadwal jam 3.30 kan untuk acara ini gitu. Seperti itu dia. Oke, kalau Ibu Yarni sendiri kegiatannya sedang apa hari ini? Dan saya sedang khusus di rumah karena memang persiapan acara ini. Jadi saya di rumah.
Oke. Situasi di Bengkulu saat ini dan Sumut bagaimana nih, Bu? Ada PPKM kah atau, apa namanya, prokes-prokes yang lagi dijalanin di pandemi saat ini kayak gitu? Ya, kalau untuk di Bengkulu saat ini PPKM tidak ada lagi, tidak diberlakukan Oke. PPKM. Tetapi kalau untuk prokes itu tetap. Jadi kalau misalnya ada keluar rumah harus menggunakan masker. Ya. Oke. Kalau di Sumut sendiri, Bu, gimana nih situasinya? Kalau di Sumut sendiri, kalau di ada sebagian wilayah ya kabupaten yaitu memang dia masih PPKM masih berjalan, khususnya di Kota Medan ya gitu kan. Kota Medan itu juga PPKM masih berlaku lah gitu. Jadi kalau memang di Medan ini memang agak ketat ya kita untuk bagaimana keluar rumah seperti itu, punya waktu. Kadang ada sebagian daerah ataupun kecamatan yang ada di Kota Medan itu selalu menggunakan jam sekian dia pasti sudah tidak bisa lagi keluar rumah. Kalau lewat jam sekian dia tidak bisa masuk lagi ke daerah rumah dia, seperti itu. Jadi kalau di Kota Medan masih diberlakukan juga PPKM, tapi di tempat-tempat lain sudah sebagian sudah tidak digunakan lagi PPKM, sudah tidak lagi PPKM, tapi kok prokesnya tetap dijalankan karena bagaimanapun juga kita harus memang menjaga diri kita agar kita juga Iya, betul. macam penyakit ya gitu kan. Jadi ya memang harus kita kalau prokes itu tidak dijalankan. Tapi kalau PPKM sebahagian tempat masih dijalankan. Kalau di Jakarta sendiri sih situasinya sekarang masih PPKM, tapi untuk transportasi publiknya itu udah ramai sih, Bu, kalau di sini, dan mal-mal itu juga buka juga, tapi masih harus pakai surat keterangan atau surat vaksin gitu. Di sini sama sih gitu. Ya. Oke. Kalau di SP sendiri tadi kan Ibu Zubaidah bilang dari pagi tadi diskusi sama teman-teman SPI tentang perkembangan reforma agraria ya, Bu ya. Iya. Itu selain SPI sibuk dengan agenda reforma agraria, apa masih kayak mengadvokasi atau menangani konflik-konflik agraria gitu di Sumut untuk konteks Ibu Subaidah sebagai DPW gitu. Iya, karena kita juga kan gini, kalau kita melihat kan di negara kita ini Indonesia ini kan konflik agraria itu cukup besar ya begitu. Kita berbicara tentang Sumatera Utara, di Sumatera Utara juga konflik agraria itu cukup besar gitu. Kalau dihitung-hitung sih kalau anggota kita di Sumatera Utara itu 75% ya pasti itu berkonflik gitu, cukup besar gitu anggota kita gitu. Jadi kita memang masih membantu kawan-kawan kita, dalam arti membantu bukan karena kalaupun kita di SP ini menyatakan bahwa kita membantu dalam arti bukan kita harus bisa menyelesaikan sebuah persoalan konflik agrarianya gitu, tetapi bagaimana kita juga akan memberikan pendidikan kepada mereka tentang advokasi, terus bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita bisa mandiri, dan kita juga sebagai yang memfasilitasi ini dalam arti DPW-nya ya memfasilitasi kawan-kawan basis yang berkonflik itu untuk bisa ketemu dengan pemerintahan yang terkait dengan apakah itu dia dengan ATR BPN ataukah dia dengan kehutanannya sendiri. Tentu kita kan punya masing-masing, kita bisa memfasilitasi mereka, memfasilitasi kawan-kawan kita itu untuk bisa ketemu dengan yang bersangkutan, umpamanya dengan HGU atau tanah dirampas itu kan biasanya kan dengan perusahaan, berarti menangani itu adalah ATR BPN-nya. Tapi bagaimana juga kawan-kawan kita itu sudah menguasai lahan tersebut, lantas yang dikuasain itu masih di kawasan hutan, otomatis kan itu bersinggungan dengan
kalau di Provinsi Dinas Kehutanan, kalau di apa kan ke Kementerian KLHK-nya itu sendiri, kita bisa coba untuk bisa bagaimana membantu mereka memfasilitasi ketemu dengan yang berwenang untuk itu gitu. Selain juga kita ya harus memang menguatkan mereka melalui pendidikan, apakah pendidikan tentang penguatan organisasi, pendidikan bagaimana mereka juga menjadi seorang organizer yang mampu bisa memfasilitasi kawan-kawan di bawah, dan bagaimana juga kita bisa melakukan pendidikan tentang ekonominya, karena tidak tertutup kemungkinan kan gini, ketika nanti tanah yang bakal kita perjuangkan itu akan dapat, tentu kita akan membangun ekonomi mereka untuk bisa tanah tersebut dikelola dengan baik dan akan menjadikan ekonomi yang berkesinambungan gitu. Kita tidak mau tanah didapat tetapi tidak bisa dikuasai menyeluruh dan ekonominya terancam gitu. Jadi kita bisa bagaimana kita melakukan penguatan baik dalam ekonomi maupun advokasinya seperti itu. Bagus ternyata ya agenda dari SPI di Sumut. Gitu. Kalau Ibu Yarni sendiri di SPI Bengkulu mungkin ya, di wilayah Bengkulu itu apa ada juga terkait pendidikan seperti yang tadi Ibu Zubaida bilang, dan gimana nih agendanya tentang mengadvokasi reforma agraria atau tadi konflik-konflik lahan itu sendiri? Ya, di Bengkulu juga di untuk wilayah ya, saya kan anggota di BASIS. Nah, kalau di wilayah Bengkulu ada juga konflik terjadi. Atau beberapa daerah ada konflik agraria juga yang berkonflik dengan perusahaan aja, kemudian juga yang dengan negara ya, karena mereka dengan kawasan seperti itu. Nah, untuk pendidikan tetap ada pendidikan di tingkat basis maupun kabupaten atau wilayah itu ada pendidikan misalnya pendidikan untuk petani perempuan, tapi kalau untuk tingkat basis sekarang belum ada. Tapi itu mungkin kalau saya nggak salah itu secara ada sih udah direncanakan, tetapi memang karena selama 2 tahun ini karena pandemi ya, jadi memang untuk pendidikan kemudian itu memang agak kurang. Karena kan kita nggak bisa kumpul-kumpul gitu. Pertemuan itu lebih banyak virtual. Iya. Berarti kalau di Bengkulu sendiri soal apa namanya agenda serikatnya itu masih karena pandemi gitu ya Bu, jadi agak terhambat sedikit ya. Kalau di Ibu Zubaida ya. Ya, kalau untuk perjuangan tani itu tetap lanjut perjuangan, maksudnya yang diceritakan Bu Zubaida tadi itu tetap lanjut untuk perjuangan itu ya lahan. Iya, berarti kurang lebih yang diperjuangkan di Bengkulu sama di apa namanya Sumut itu hampir sama ya. Dia terkait perampasan lahan dan reforma agraria gitu ya Ibu ya. Ya. Kalau Ibu Zubaida sendiri nih, aku kan sempat baca nih di artikelnya Serikat Petani Indonesia, bahwa Ibu juga yang ikut serta dalam konflik pertanahan di Desa Mekarjaya nih. Itu boleh diceritain nggak Bu sedikit apa namanya kenapa sebab terjadinya konflik itu gitu pada masa itu dan sekarang. Halo Ibu Zubaida. Iya, coba ulangin Mbak Dian. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi Ibu Zubaida ini kan sempat juga ya aku sempat baca juga di artikelnya SPI bahwa Ibu juga ikut serta nih dalam konflik pertanahan di Desa Mekarjaya ya. Nah, itu boleh nggak Ibu diceritain sedikit tentang yang terjadi gitu di Desa Mekarjaya, khususnya dalam konteks petani perempuan itu sendiri kayak gitu. Oh, boleh. Kalau kita berbicara tentang konteks perempuan di SPI ya terkait dengan perjuangan kasus tanah gitu kan, karena saya juga dulu
sebelum saya menjadi ketua DPW FPI Sumut, saya menjadi ketua DPC SPI di Asahan. Di Asahan itu adalah konflik tanah yang besar, anggota SPI juga. Kalau kita melihatnya kan gini, tidak terpikirkan bagi diri saya waktu itu ketika karena saya tidak pernah bersinggungan dengan langsung ya waktu itu tahun 90-an itu tidak bersinggungan langsung dengan petani yang berkonflik gitu. Tetapi di akhir 90-an saya baru merasakan bagaimana perjuangan petani perempuan yang ada di Asahan itu gitu. Sampai dengan proses-proses yang cukup lama gitu kan. Ketika kita bertemu dengan mereka di tahun 2000-an, tahun 2000-an, kita tanya, ini sudah berapa tahun sih konflik agraria yang terjadi di basis ibu ini gitu. Wah, cukup lama lah, ini aja udah tahun ke-7 dia bilang. Tahun ke-7 itu belum dapat begitu. Terus saya coba bagaimana memahami mereka, dan saya juga bukanlah orang yang sekolah di bagian hukum, dan saya juga tidak sekolah di bagian agraria, tetapi saya belajar dari pengalaman ya gitu, bagaimana mereka bisa kuat, bagaimana mereka bisa menghadang alat berat, bagaimana juga mereka bisa mengejar-kejar polisi, menghalau preman yang coba menghalangi mereka. Dan di situ saya sadari bahwa ya ternyata di balik lemah lembutnya seorang perempuan itu ternyata ada jiwa yang lebih kuat. Kenapa? Ketika kita tanya, kalaulah Bu, dia bilang, tanah ini dirampas dan itu tidak sama kita lagi. Saya dan anak-anak dan serta suami itu mau makan apa? Dia bilang. Karena kita loh yang mengolah tanah ini, dan kita loh yang mendapatkan tanah ini dari nenek moyang kita, dari opung kita, dari atas seperti itu gitu kan. Terakhir saya sadar gitu kan, dengan nekatnya mereka mempertahankan tanah mereka, dengan perusahaan itu mengandalkan preman dan polisi gitu, sehingga saya sadar gitu kan, oh ini perlu juga ini kan gitu dilakukan pendidikan, karena kalau tanpa pendidikan yang kita lakukan terhadap anggota kita di bawah, sekalipun mereka kuat, tetapi cara-cara main mereka itu kan bisa jadi anarkis gitu kan. Jadi bagaimana kita memahamkan mereka, jangan sampai kalian tersentuh tangan kalian di tangan orang lain gitu, dalam arti ya polisi, juga preman, juga security dari perusahaan gitu. Jadi itu yang kita tanam kepada mereka. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan kawan-kawan itu, saya awali dengan cerita di Asahan, gitu banyaknya perempuan berjuang untuk mendapatkan tanahnya, dan ketika juga saya menjadi ketua DPW FPI Sumut, dan saya melihat langsung bagaimana kawan-kawan yang ada di Mekarjaya itu bergandengan tangan untuk menghadang alat berat kepolisian, preman maupun security dari perusahaan PT Nusantara 2 gitu, PT PN 2 gitu. Kalau kita melihat bahwa di anggota SPI Mekarjaya itu jumlahnya itu lebih kurang 200 orang. Dalam 200 orang itu setengahnya itu adalah perempuan. Setengahnya perempuan, dan berarti setengahnya laki-laki. Kalau kita melihat siapa sih lawan mereka, itu perusahaan besar loh, BUMN gitu, PT PN 2 gitu, dan Langkat Nusantara Kepong gitu. Langkat Nusantara Kepong atau PT PN 2 itu dia menggunakan bulldozer itu cukup banyak, 20 unit alat berat. Polisinya itu sampai ratusan orang, lain lagi dengan preman, lain lagi dengan security perusahaan, yang dihadapkan dengan petani sebanyak 200 orang. Dari petani yang 200 orang itu, kenapa barisan perempuan ini selalu di depan? Ketika kita juga paham, petani perempuan ini kenapa harus di depan? Karena kami yang bisa meredam kekuatan ataupun keganasan dari pihak kepolisian. Kalau laki-laki sifatnya mereka menganggap kasar, dekat sedikit, nyentuh sedikit pasti tinju.
Tapi kalau perempuan bagaimana mereka bisa bergandengan tangan menghalau, walaupun akhirnya perempuan itu kalah dengan kekuatan polisi, dengan polisi itu menggunakan menggunakan senapangnya begitu, dengan menggunakan alat security itu menggunakan umpamanya pentungan apa segala macam. Tapi bukan di situ kalau saya melihat itu, sekalipun tanah tergusur seluas 500 hektar, rumah dan tanaman itu diporak-porandakan, ditanam seperti nggak berbekas begitu ya. Namun kalau saya bilang perempuan itu lebih menang. Kenapa gitu? Karena memang mereka bisa mempertahankan minimal katanya diri kami itu tidak dicederain. Tapi kami juga tidak pernah mencederai mereka, mencelakai mereka gitu. Sehingga tanah itu tergusur, tanah dirampas, rumah dan tanaman itu digusur jadi rata semua. Dari situlah kehidupan mereka, petani perempuan yang ada di Mekarjaya itu tidak ada lagi gitu. Karena di tanah mereka yang digusur itu, tanaman yang digusur dan rumah juga digusur, tanah dirampas, di sanalah kehidupan mereka tanam sayuran, mencari mereka, terus mereka tanam ubi, jagung dan segala pisang apa segala macam untuk kehidupan sehari-hari, untuk anak mereka sekolah, untuk bagaimana mereka bisa membangun rumah gitu. Tapi itu 2017 itu sirna gitu. Sehingga kita juga tidak sanggup ya, kalau kita melihatnya tidak sanggup dan saya berkunjung langsung, saya lihat itu bagaimana alat berat memporak-porandakan tanaman dan rumah. Ketika kita datang lagi sebulan lagi, karena kita tidak sanggup untuk melihat itu, kita datang gitu kan, mereka mengadu ke kita. Dia bilang gini, kemanalah kami mengadu? Karena kami mengadu kepada pemerintah mulai dari desa sampai tingkat pusat sekalipun kami tidak pernah didengar. Mungkin Ibu bisa mendengar kami. Gitu. Walaupun Ibu bingung sendiri, bagaimana Ibu bisa membantu menghidupi kami yang cukup banyak ini. Lihat anakku, Bu, tidak bisa lagi sekolah, dia bilang. Jangankan untuk makan, Bu. Untuk jajan dia satu hari 1.000 rupiah saja uangku sudah tidak ada. Karena penghasilanku itu dari ladang itu. Dari tanahku yang digusur. Dari tanamanku yang dihancurkan. Seperti itu. Gitu. Anakku Iya, tidak mau sekolah. berarti saat penggusuran yang itu, pas penggusuran yang di Desa Mekarjaya itu banyak berarti ya intervensi dari TNI dan kepolisian ya, Bu? Iya. Itu Ibu Yarni boleh juga nih menanggapi ceritanya Ibu Zubaida kalau pengen sharing juga. Itu gimana kondisi dan situasi apa yang dialami petani-petani perempuan itu pasca dan pra penggusuran lahan itu? Udah pasti apa namanya psikologisnya juga apa namanya terdampak gitu ya, dan mungkin juga terhadap tadi apa namanya secara sosial ekonominya juga terdampak kayak gitu, Bu. Apa dan lebih lanjut lagi kondisi situasi yang dialami petani-petani perempuan pasca dan pra penggusuran lahan di Desa Mekarjaya. Berarti sampai sekarang ini konfliknya belum apa namanya belum terselesaikan ya, Bu, penyelesaian sengketanya. Oh iya. Jadi kalau kita melihat kan gini, sampai kami pernah itu datang tidak memberitahu. Sebetulnya kita kan tidak sanggup, tapi kita kan harus juga melihat mereka dan memberi semangat bagi mereka. Ibu suaranya ke mute. Dia bilang gini, gimana menang nggak nangis, Bu, biasanya makanannya nasi, ini dikasih makan ubi, dia bilang. Jadi kan kita merasa sedih, dan sekolah aja mereka tidak mau begitu, sampai dengan proses seperti apa gitu kan ya. Kalau suami mereka itu jadi putus asa dan mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa, mereka jadi tinggal di rumah, bahkan ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal begitu kan. Jadi kita memang sangat-sangat prihatin waktu itu. Terus berlanjut sampai dengan sekarang, apalagi dengan COVID yang sudah berjalan 2 tahun, hampir 2 tahun ya kan gitu. Wah, itu makin
kita nggak tahu lagi bagaimana dengan mereka begitu. Oke, berarti aku mau nanya dulu nih ke Ibu Yarni. Nah, terkait distribusi panennya itu masih ditentukan laki-laki ya, Bu? Yang kemarin kita sempat bicarakan juga sebelumnya. Nah, itu gimana sih, Bu, mekanismenya? Kenapa bisa segala kontrol terhadap panen itu masih dikendalikan oleh laki-laki kayak gitu? Ya, jadi kalau kan kemarin Mbak tanya kan, gimana sih realita petani perempuan di ini ya di daerah saya. Jadi memang kalau untuk akses dan juga aset itu memang ada ketimpangan gender. Jadi kalau untuk aset itu masih dikuasai oleh laki-laki. Jadi lahan itu milik laki-laki dan perempuan itu dianggap cuma ya membantu mereka walaupun mereka sudah satu berkeluarga ya suami istri, tetapi lahan tetap atas nama laki-laki. Kemudian yang menentukan itu misal petani sayur, mereka mau tanam apa nih, komoditinya apa, itu yang menentukan laki-laki. Perempuan tidak diberi apa, kesempatan untuk menentukan menanam apa. Itu sampai ke proses nanti proses menikmati hasil. Jadi kalau misalnya panen, setelah panen itu yang menentukan, yang pegang uang kendali itu sebenarnya di kondisi di sini. Tetapi sebenarnya ini agak ya. Kalau zaman dulu sebenarnya walaupun sedikit, kalau petani di sini biasanya mereka dikasih ada ruang sedikit dan sebelum itu kalau namanya pelak ya, itu perempuan masih diberi ruang itu untuk menanam misalnya kebutuhan rumah tangga, rempah-rempah, untuk obat, itu mereka ada, tetapi semakin ke sini itu hilang. Karena apa? Kalau menurut saya sih gini, mereka punya lahan nih, karena kondisi yang sekarang ini kan kebutuhan semakin meningkat segala macam, harga naik, itu udah akhirnya yang tadi lahan yang untuk pelak yang bisa kebutuhan keluarga mereka, kebutuhan kita sehari-hari itu akhirnya diambil juga untuk menanam komoditi yang nanti akan dijual. Nah mirisnya di sini ketika menjual ini juga mereka kan boleh jadi kalau sekarang ini kita petani ini memang terjerat dengan kalau di sini kami bilangnya toko. Jadi kalau misalnya petani sawah, kopi pun juga seperti itu, sayuran pun sama. Kami mulai dari bibit, bahkan mulai dari mengolah lahan itu sudah pinjam modal, istilahnya modal di sini yang modal itu ke toko. Itu saya bilang tengkulak ya. Kalau misalnya sayur kita mau tanam kol misalnya, itu mulai dari mengolah lahan itu sudah pinjam modal untuk mengolah lahan, kemudian beli bibit, racun pupuk segala macam itu kita ngambilnya ke toko. Dan ini kan kita udah berjerat, nanti jualnya kita harus ke toko tersebut dengan toko itu yang menentukan harga. Jadi kalau misalnya nanti pas panen toko akan datang, dia akan lihat oh segini harganya. Kita nggak punya kuasa untuk menolak atau mungkin ada toko lain yang harganya lebih tinggi tapi kita nggak bisa. Sama aja dengan petani kopi, sawah pun sama. Dan itu terus berulang. Dan yang tadi ya berhubungan dengan pelak tadi aset, jadi kan semakin tidak ada lagi aset untuk perempuan itu, aksesnya ke lahan itu semakin berkurang karena untuk memenuhi kebutuhan pasar sih sebenarnya kalau saya bilang, karena sini juga seperti kami petani sayur atau sawah ini juga petani sawah itu kadang-kadang ketika padi sudah diolah jadi beras, terima uang cuma paling sedikit dan akhirnya kita ngutang lagi ke toko atau ke penjual itu. Jadi ini terus berulang dan kami akhirnya sih kalau petani itu lebih jadi seperti buruh di tanah sendiri karena yang menikmati hasil itu lebih ke toko atau penjual itu. Nah ini yang jadi persoalan. Terus juga berhubungan dengan
lahan tadi ya kaum laki-laki lebih melihat ini kayaknya nanam ini nih yang lebih, kalau untuk yang petani sayur ya, ini kayaknya yang lebih harganya lebih bagus untuk musim ini. Eh, tapi biasanya perempuan ya kalau di daerah saya itu mereka tidak punya posisi tawar untuk misalnya kita Iya. ya gitu, itu nggak ada gitu. Berarti dari kepemilikan tanah itu masih atas nama laki-laki ya. Terus pokoknya secara singkatnya itu menyebabkan perempuan petani terhambat kontrol dan akses terhadap pengelolaan lahan ya Bu ya. Tanaman aja itu katanya masih ditentukan laki-laki ya Bu ya. Iya. Berarti berarti di sistem pengupahannya ini gimana Bu? Ada jarak juga nggak nih antara laki-laki dan perempuan? Apalagi terkadang nih peran perempuan di pertanian ini masih kadang dianggap pembantu gitu ya, pekerjaan yang membantu laki-laki aja gitu. Padahal kebanyakan dari mereka ini mengerjakan pekerjaan utama justru kayak gitu. Ada sistem pengupahan yang berjarak nggak Bu? Dari Ibu Yarni nanti baru ke Bu Zubaidah. Iya. Kalau di sistem upah betul Bu, memang ada perbedaan ya. Jadi kalau laki-laki itu misalnya untuk upah harian di sini misal 50.000. Nah, untuk perempuan itu 35.000. Jadi ada perbedaan. Dan itu tadi saya bilang juga, walaupun lahan sendiri, waktu nggak ambil upahan, itu tetap aja perempuan itu dianggap cuma membantu. Walaupun sebenarnya pekerjaan-pekerjaan utama itu yang dilakukan oleh perempuan, tetapi tetap dianggap mereka cuma membantu. Jadi ini juga yang mungkin yang karena mungkin relasi ya, perempuan dianggap lebih lebih lemah kayak gitu. Dan laki-laki lain punya kuasa. Iya. Sama seperti yang tadi, yang dan ini sebenarnya sangat merugikan perempuan karena kalau zaman dulu ya ketika masih ada pelak itu kan ibu-ibu rumah tangga itu biasa menanam kebutuhan sehari-hari mereka, misalnya seperti bumbu-bumbu, rempah, obat-obatan, kemudian sayuran itu kan mereka punya sendiri tempat di pelak. Tapi kalau sekarang pelak itu udah rata-rata nggak ada lagi, diambil semua untuk menanam komoditi yang akan dijual. Nah ini juga yang sebenarnya akhirnya tanpa kita sadari perempuan akhirnya kan tetap menguntungkan pasar sih kalau misalnya. Iya. Jadi terpinggirkan Ibu ya. Iya, karena tadi kan kalau dulu ya, iya. saya dulu punya namanya itu punya tempat bumbu. Jadi kalau mau masak saya masih kecil dulu langsung disuruh itu ngambil kunyit, ngambil jahe seperti itu. Kalau sekarang kan nggak, hampir paling pun kalau ada nanamnya di pot di sekitar rumah. Kalau dulu kan kalau itu punya itu. Nah akhirnya ini kan juga berimbas ke pola konsumsi keluarga. Ya. Jadi kan karena nggak ada serai lagi, nggak ada, akhirnya beli bumbu instan, bumbu rasi instan yang memang adalah selain itu murah dan itu praktis. Tanpa kita sadar mikirnya kan akhirnya praktis. Tapi kan ini kan sebenarnya merubah tatanan kehidupan di rumah tangga. Selain tidak sehat, karena itu kan instan ya. Iya, berarti dari yang tadi ya soal kepemilikan tanah mengakibatkan marginalisasi perempuan yang tadinya bahan-bahan untuk rumah tangga bisa ditanam, jadi kita jadi beli di luar atau segala macamnya itu ya. Kalau untuk Ibu Zubaidah di Sumut sendiri seperti pengalaman juga seperti Ibu Yarni atau lebih baik atau bahkan lebih buruk skenario tentunya. Kalau kita melihat kan gini, kayak perempuan itu seperti yang dari awal saya katakan bahwa perempuan itu dianggap adalah makhluk yang yang hanya sebagai pelengkap gitu. Itu pasti dianggap gitu. Kenapa saya katakan sebagai pelengkap? Kadang kita yang capek kerja, terus itu hasilnya yang dipegang oleh suami.
kita yang capek kerja, kita yang mengolah tanah, nama tanahnya itu surat itu pasti nama suami, kan seperti itu gitu. Karena kita lihat juga pasti di KTP, kalau kita masih punya suami pasti di KTP-nya itu pekerjaannya ibu rumah tangga. Dan Iya. ketika suami itu kalaupun sebagai petani pasti suaminya yang sebagai petani bukan istri, padahal istri itu lebih banyak ya kerja di pertaniannya gitu. Melihat dari kondisi seperti ini gitu kan memang tidak ada keadilan bagi perempuan. Tidak ada istimewanya kalau dia nggak perempuan, apalagi di suatu daerah. Ada daerah yang yang selalu menganggap bahwa perempuan itu ya nggak usah ngikutin urusan suami, dalam arti urusan suami kadang ada urusan di kantor, umpamanya kantor desa saja yang diundang itu kadang laki-laki, kita selalu protes. Kenapa kok laki-laki aja yang lebih banyak gitu kan? Seharusnya kan ada. Ibu ke mute Ibu, maaf. Halo, Ibu Zubaidah. Maaf. Ya. Jadi kalau kita menganggapnya kan gini, keadilan itu di mana begitu. Tetapi dengan saya mau coba juga larinya ke SPI begitu, larinya ke SPI gitu kan. Perjuangan konflik agraria ataupun setelah tanah didapat, hak dari perempuan dan laki-laki itu sama dalam hal kepemilikan tanah. Jadi tidak ada bedanya selagi dia menjadi anggota SPI di lahan perjuangan itu, otomatis hak dia dengan laki-laki itu, hak perempuan dengan laki-laki itu sama gitu. Kalau dapatnya 2 hektar ya 2 hektar juga dia begitu. Ketika nanti akan membuat umpamanya surat mereka udah menyatakan udah kesepakatan gitu kan bahwa ya tanah ini milikku ya harus namaku begitu. Jadi ini yang terjadi umpamanya kan di basis SPI. Jadi sama-sama mempunyai hak di atas tanah yang diperjuangkan begitu. Terkait dengan bagaimana peran perempuan, kalau kita melihat kan perempuan itu lebih banyak perannya. Jangan dibilang juga perempuan itu adalah yang membantu suaminya gitu. Tidak gitu. Kalau saya melihat laki-laki itu yang membantu istrinya. Toh pendapatan perempuan itu lebih besar dari laki-laki kok kalau kita melihat gitu kan. Contoh. Jadi kalau memang kita sebagai apa ya? Kalau buruh gitu kan. Kalau saya lihat buruh di lingkungan saya ya gitu ya kan, buruh perkebunan gitu kan, yang membedakan dari mereka. Tapi ini buruh harian lepas ya, itu hak gajinya itu tetap sama gitu kan. Kalau umpamanya gajinya satu hari itu 100.000 laki-laki, 100.000 juga perempuan gitu. Tetapi kalau mereka sebagai buruh tetap di perusahaan tersebut, sebagai karyawan di perusahaan tersebut, yang membedakannya adalah begini, si perempuan ini tidak berhak untuk menanggung anaknya dan suaminya. Kalau anak dan suaminya itu satunya masih sekolah dan suami itu adalah pengangguran lah dulu kita bilang, si istri ini kan tidak berhak untuk menanggung anak dan suaminya. Terkecuali suaminya sudah meninggal, baru mempunyai hak untuk menanggung anak. Tapi kalau hak suami, itu pasti dia akan menanggung istri dan anaknya. Itu juga yang akan membedakannya. Tetapi memang di lain tempat pasti beda ya gitu. Kalau kita masih menganggapnya di sekitaran saya seperti itu gitu. Apalagi di SPI. Karena ya kalau di SPI sendiri yang menentukan bibit itu ya perempuan. Menentukan kapan mau ditanam ya perempuan. Dan kapan dipanen juga perempuan, hasil panennya perempuan. Itu yang mengapakan. Kadang kita juga begini kan, ini belajarnya dari mana sih petani perempuan yang ada di basis ini gitu kan. Tapi mereka bilang gini, bergantilah dulu. Jangan kami perempuan aja yang kalian tindak. Kami juga punya hak untuk bisa. Kami juga membantu, gitu. Kami lebih besar kontribusi kami terhadap keluarga. Seperti itu ya. Berarti aku mau nanya nih, menyusutnya kepemilikan lahan-lahan pertanian atau bahkan perkebunan juga ya untuk perempuan,
apakah di lingkungan Ibu Yarni dan Ibu Zubaida, khususnya petani perempuan itu jadi migrasi ke perkotaan nih untuk mencari pekerjaan karena mengingat kayak tadi dari pengalamannya Ibu Yarni itu sulitnya akses dan kesempatan untuk perempuan di pertanian gitu ya. Nah, terlebih ada beberapa yang memang mulai menggunakan mesin ya Bu ya, dan untuk mengurangi tenaga kerja gitu, khususnya perempuan juga. Nah, itu kalau misalkan dikaitkan dengan konteks sekarang itu gimana Bu? Masih adakah petani perempuan yang maksudnya udah jadi meninggalkan pertanian gitu, jadi migrasi ke perkotaan? Dari Ibu Yarni dulu ya. Ya, kalau untuk sekarang kita di sini masih tetap bertahan ya, masih tetap bertahan di desa seperti kami. Karena juga kalau untuk daerah kami kan tidak ada daerah industri ya. Karena Indonesia masih tetap ada di kami, jadi masih tetap bertahan di kami. Terkait dengan penggunaan mesin-mesin, memang iya ini mengurangi peran perempuan terhadap lahan pertanian. Contohnya kalau sekarang ini tahun terakhir, ya 2 tahun terakhir itu tidak ada juga di desa kami ya, desa saya itu mesin menggeret, tadi bilang mesin untuk panen padi itu yang motong padi. Kan kalau selama ini yang motong padi itu kan perempuan. Nah, sekarang udah ada tuh bantuan dari dinas pertanian di desa ini, ada mesinnya. Jadi ini mengurangi lagi peran perempuan. Ya. Oke, ini ada pertanyaan nih di Facebook. Halo Ngobras, terima kasih sudah berbagi cerita tentang petani perempuan. Ini pengetahuan yang baru. Mau tanya sama Ibu Yarni dan Bu Zubaidah, seperti apa sistem pengupahan di lahan dan apa yang menentukan besaran upah? Kalau di pabrik sesuai target, kalau misalkan di pertanian itu seperti apa pengupahannya? Berdasarkan hasil panen kah atau apa gitu? Ya. Saya bilang ya. Iya, boleh silakan. Ya kalau di tempat saya itu sistem upahnya itu sistem harian. Jadi kalau di sini misalnya merumput ya, membersihkan gulma-gulma rumput itu harian, upah harian. Jadi kalau untuk perempuan saat ini upahnya itu 35.000 hari. Itu dihitung per jam atau kalau di sini namanya dibilang gaji harian itu mulai dari jam 8 pagi gitu ya, jam 8 pagi itu sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. Satu hari. Oke. Berarti kalau Ibu Zubaida sendiri di Sumut di Sumut dan di perkebunan sawit ya tadi Ibu Zubaida, itu sistem pengupahannya itu seperti apa untuk menentukan besaran upahnya itu? Kalau saya lari dulu ke sebagai upah di perkebunan sawit ya, begitu kan. Sebagai buruh itu dia berdasarkan harian gitu. Kalau dia masuk mulai dari jam 7 pulang dengan jam 13.30, dia pasti bergaji itu di atas 80 karena dia harian. Kalau ada juga yang sistemnya sistem borong ya, sistem borong umpamanya ya, tapi tetap aja kalau dikatakan sistem borong itu gini loh. Kau kerjaanmu harus selesai ini dari 100 meter, dia bilang. Contoh itu. Kalau dia selesai 100 meter dari jam 7 sampai jam 10, ya udah gajinya juga sekitar 80. Kalau dia ngerjakannya dari jam 7 sampai selesai itu sampai jam 5 sore ya segitu juga. Tapi biasanya orang tidak pernah sampai jam paling batas waktu jam 12 itu dia itu kalau sistem borongan ya itu di perkebunan. Tetapi kalau di tempat kita sendiri, umpamanya contoh seperti saya juga kadang menggunakan tenaga orang gitu karena tenaga saya juga tidak memungkinkan untuk mengerjain seperti itu gitu. Pasti itu berdasarkan semuanya gini. Kamu manen sawit saya ya begitu. Jadi ketika dia bilang 1 kilonya sama kami itu 50.000. 1 kilonya. Kalau dia 1 hari itu bisa dapat 2 ton, ya kalikan gitu, 2.000 kali 50 begitu. Itu dia kalau untuk apanya, untuk
itu untuk satu kerjaan ya kalau dia hanya memanen. Tapi kalau dia sampai umpamanya mengangkat buah dari tempat dia memanen sampai ke tempat penjualannya itu beda lagi. Bisa jadi kita mengenakan mereka 1 kilonya itu sampai dengan 300 perak, 30.000. 30.000. Iya, jadi dia bisa seperti itu. Jadi sehingga dia kadang dia bisa mendapatkan 1 hari itu dia karena bukan punya kita saja, bisa dia mencapai sampai 300 sampai 400.000 kan 1 hari begitu. Jadi itu dia. Ada juga kalau umpamanya kita larinya kepada petani cabai begitu kan. Petani cabai itu bisa jadi ada yang hariannya juga sampai dengan 1 hari itu ya sekitar 75.000 juga sih. Tetapi ada juga petani cabai yang dia memberi gini 1 kilo 1.000 rupiah dia memanen ya gitu. Jadi kalau dia dapat umpamanya 1 hari itu bisa umpamanya dapat 100 kilo ya mungkin 100.000 lah gaji dia begitu. Gitu. Jadi memang di mana kita tempat kan gitu pasti akan beda-beda. Kalau di tempat panen kita cabai juga pasti sayur dengan perkebunan itu memang beda-beda gitu. Itu yang pengalaman yang ada di sekitar kita yang ada di anggota SPI gitu. Tapi ada juga yang menyatakan gini loh, ya sistem borong juga, tapi bukan berarti kan ya kalau saya melihat dari tempat ceritanya Bu Yarni tadi, kalau sampai umpamanya dari jam 8 sampai jam sore ya itu ya, dengan gaji segitu kayaknya memang masih di bawah standar kita untuk bisa hidup, bisa menghidupin kawan kita sendiri. Berarti macam-macam Ibu ya, Iya. tergantung komoditasnya juga apa dan bentuk perkebunan dan lahannya itu apa gitu ya. Iya. Oke, berarti aku mau nanya juga nih terkait apa namanya struktur di agraria ini kan yang aku lihat, penglihatan aku itu masih didominasi sama laki-laki nih, gitu. Ya. Sehingga terkadang suara dan kepentingan petani perempuan itu masih jarang isunya untuk dikedepankan gitu. Itu ngerasa nggak dari Ibu Yarni dan Ibu Zubaidah gitu, seperti itu? Soalnya kan namanya Ibu Yarni dan Ibu Zubaidah ini kan di dalam serikat ya. Merasakan nggak hal itu, suara dan kepentingan petani perempuan itu, soal tadi yang ketimpangan antara laki-laki dan perempuan itu, masih jarang isunya untuk dikedepankan. Boleh dari Ibu Yarni? Jadi kalau untuk tadi kan kita bicara SPI ya, kalau untuk di SPI sendiri itu tidak ada ya, jadi berangsur-angsur ketimpangan itu kita hilangkan. Jadi hak antara petani perempuan dan petani laki-laki itu sama kalau untuk di Indonesia. Tapi memang kalau realita di lapangan, maksudnya yang di luar SPI ya, memang petani perempuan itu sebenarnya banyak sekali sih masalah mereka ya, sangat kompleks ya, karena yang tadi saya bilang tentang akses, kemudian juga tentang ketimpangan gender segala macam itu sebenarnya banyak sekali. Belum lagi berkaitan dengan kesehatan reproduksi juga karena pertanyaan tidak segala macam. Dan memang kalau saya lihat sampai sekarang ini itu memang masih belum persoalan-persoalan ini masih sangat sedikit sekali orang yang peduli juga dengan pemerintah. Malah pemerintah kan kalau malah sangat mendorong petani menggunakan pestisida. Padahal kan berakibat berisiko buruk untuk perempuan di sana. Tapi kalau kembali lagi ke SPI, kalau SPI untuk hak petani perempuan dan petani laki-laki itu sudah mulai sama, termasuk juga dengan isu-isu yang diangkat misalnya tentang ada pendidikan perempuan dan juga kita biasanya juga kalau misalnya ada kesempatan untuk dalam pertemuan kita diberi kesempatan bicara mengajukan untuk di SPI sendiri
Ibu Zubaida sama dengan Ibu Yarni atau memang di di SPI Sumut, apalagi DPW ini Bu Zubaida sendiri ya, seorang perempuan. Apakah isu perempuan di pertanian ini juga dikedepankan atau memang terkadang agendanya kurang kurang mendepankan lah isu ini? Kayak seperti apa Ibu? Boleh cerita sedikit? Kalau kita melihat kan gini, seperti apa yang dikatakan Bu Yarni bahwa hak petani khususnya petani perempuan dan petani laki-laki kalau di SP itu sebetulnya kan itu mempunyai hak yang sama gitu kan, apalagi dalam kepengurusan di organisasi itu begitu. Tetapi kalau kita melihat kan gini, ketika seorang perempuan sudah menikah, otomatis dia akan mengikut pada sang suami. Kalau tidak kata suami, maka tidaklah kata istri. Kalau iya kata suami, maka iyalah kata istri. Kan gitu kan. Karena juga kita harus patuh kepada suami gitu kan. Kadang kita perempuan selalu memikirkan mulai dari benih yang bakal kita tanam, hidangan atau makanan yang bakal kita suguhkan kepada keluarga kita di atas meja, sampai dengan kesehatan suami dan anak serta keluarga kita, sampai diri kita sendiri, kita terlupa dengan kesehatan kita sendiri. Ketika suami sakit, kita yang rawat. Ketika anak kita sakit juga, kita yang rawat. Tapi ketika kita sakit, memang jarang juga suami itu mau merawat kita dengan telaten seperti kita merawat suami kita dan anak kita gitu. Itu juga yang selalu kita rasakan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri. Ada ketimpangan, ketidakadilan di dalam rumah tangga kita itu sendiri juga sih sebetulnya gitu. Ya. Berawal dari keluarga kecil kita sendiri, gitu kan. Kenapa sih gitu kita memperhatikan kesehatan keluarga kita, sementara kesehatan kita juga kita tidak perhatikan gitu. Berkaitan juga nih dengan kesehatan reproduksi yang tadi Ibu Iya gitu. Nah, soal seperti itu umpamanya. Kalau kita mau bilang gitu kan, ketidakadilan itu ya memang berasal mungkin dari keluarga kita kecil kita sendiri juga di rumah tangga kan gitu. Kenapa kok dalam urusan kesehatan umpamanya reproduksi gitu kan, sampai umpamanya yang pakai kontrasepsi itu kenapa perempuan Bu ya laki-lakinya juga dipakai, kenapa begitu ya, dengan alasan yang sebegini-begini. Kita juga boleh dengan alasan yang umpamanya ini nggak cocok sama aku, itu pandai-pandai kau saja itu ya, kalau bercakap kayak gitu belum kau coba katanya. Ya dia juga seharusnya laki-laki itu juga bisa mencoba. Ini kalau ini nggak bisa sama istriku, berarti mungkin aku yang harus memakai alat kontrasepsi tersebut. Ini kan tidak, kita perempuan harus dipaksakan untuk memakai alat kontrasepsi. Sementara suami kita, laki kita, itu tidak mau untuk melakukan itu. Kenapa tidak begitu? Ya mereka nggak mau rugi, katanya, alasan dengan yang tidak masuk di akal gitu. Padahal kita kita tahu juga bahwa ya apapun yang sebetulnya yang dianjurkan pemerintah itu sih bagus. Kalau kita menangkapnya positif gitu, kalau kita menangkapnya negatif ya seperti itu saya katakan ini nggak cocok sama aku, dia bilang kata suami. Kau aja lah pakai alat kontrasepsi. Itu kan sudah di dalam rumah tangga kecil kita sendiri saja, di keluarga kita aja udah menganggap bahwa tidak ada keadilan di antara suami istri itu, padahal kita bersama begitu. Apalagi kalau umpamanya kita tidak larinya kepada luar ya gitu kan, yang mungkin dalam urusan anak itu adalah urusanmu, salah anak kita juga yang disalahkan, umpamanya rumah tidak bersih juga kita disalahkan. Nah seperti itu gitu. Jadi kita berharap juga bahwa peran laki-laki dan perempuan itu maunya sama, jangan dikatakan padahal dia tidak tahu gender itu apa sih begitu. Kalau dia bilang yang ngurus anak itu kan perempuan, itu kan gender katanya. Nggak tahu juga dia itu apa itu gender gitu kan. Jadi sehingga dia selalu mengatakan gender lah gitu. Dia sendiri juga menyatakan gender itu dia nggak tahu apa arti gender, tapi dia menyatakan urusan anak, memasak, menyusu itu urusan perempuan.
Nah, seperti Berarti itu ya gitu. berarti bebannya itu bahkan yang dirasakan petani perempuan itu lebih berat ya. Udah Iya, bekerja juga di lahan, juga iya. ngurus soal domestik, juga perempuan juga. Nah, terkait persoalan reproduksi nih yang dialami petani perempuan ini karena kelelahan bekerja, itu Bu Yarni sendiri mengalami atau teman-temannya ngalamin hal itu enggak? Iya, karena kan kalau pestisida itu kan memberikan dampak yang buruk sebenarnya ya untuk kesehatan reproduksi perempuan. Karena kan itu tanpa kita sadari itu kan apa ketika mereka memupuk kemudian meracun itu kan pestisida itu pasti ada yang masuk ke tubuh. Ini juga berakibat sebenarnya dengan kesehatan reproduksi perempuan. Saya sudah banyak menemukan kasus juga. Ini mungkin kalau menurut ada teman perempuan yang memang apa dia konten juga terhadap kesehatan perempuan. Contohnya gini, pola menstruasi aja. Kalau dulu kan menstruasi rata-rata perempuan itu kan teratur, ya. Tapi kalau sekarang perempuan sekarang itu menstruasinya sudah ada yang tadi. Saya sering tanya sama itu mereka kadang-kadang eh, menstruasinya ada yang sampai 2 kali bulannya. Kemudian ada yang tidak lancar, juga apa banyak yang mengalami sakit. Gitu. Nah ini tanpa kita sadari, kalau menurut teman itu ya diskusi saya dengan teman itu ini akibat dari pestisida yang tanpa mereka sadari, tanpa kami ya kami itu sadari ini berakibat sebenarnya. Kemudian juga kalau di tempat kami juga ada yang misalnya ada eh, kanker rahim, kemudian kanker payudara juga ada. Jadi kalau sebenarnya kalau kita lihat ini kan kami tinggal di desa ya. Untuk penyakit-penyakit yang seperti itu kok bisa kok ada kami perempuan yang di desa mengalami penyakit seperti itu. Ini juga sebenarnya ini yang diskusi ini bisa karena memang uh, petani perempuan itu kan hampir setiap hari terus menerus itu berhubungan dengan pestisida itu. Berarti, wah komprehensif banget ya dari yang tadi kita udah ngomongin struktural yang didominasi laki-laki dan marginalisasi yang dialami petani perempuan soal lahan, sampai bisa berdampak ke kesehatan reproduksi petani itu sendiri ya. Oke, kita ini nggak terasa banget udah mau di penghujung acara. Padahal, aduh ini seru banget Ibu ya. Kayaknya masih baru ya, kayaknya masih baru ya. Iya, ini pembahasannya seru banget. Kalau ini bisa, kalau misalkan nanti di lain kesempatan kita bisa lebih ngulik lagi nih tentang petani perempuan. Oke, untuk pertanyaan closing-nya Ibu ya, singkat aja nih jawabnya. Wacana reforma agraria ini kan masih banyak didominasi laki-laki nih. Saya setuju dengan pembaruan agraria tentang penataan ulang kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria ya. Nah, apa namanya? Itu kan singkatnya, secara mikro itu pembaruan agraria itu bertujuan agar bisa mungkin rakyat dalam hal ini petani atau buruh tani mendapatkan aset produksi ya, salah satu tanah atau lahan biar bisa lebih produktif. Nah, apa namanya? Aku ingin dengar sedikit sudut pandang dari masing-masing Ibu Yani dan Ibu Zubaidah terkait hal ini gitu. Bagaimana nantinya biar pembaruan agraria ini bisa diterapkan yang tentunya itu manfaatnya juga dirasakan oleh para perempuan itu sendiri. Baik itu secara kesehatan reproduksi tadi, sosial ekonominya gitu, dan adil secara gender kayak gitu. Bu, boleh dimulai dari Ibu Yarni dulu. Ya, terkait dengan pembaruan reforma agraria, kalau menurut saya sih memang pemerintah negara harus segera melaksanakan reforma agraria ini. Karena seperti tadi terkait dengan aset, ya petani sekarang ya di daerah kami itu tidak ada yang punya lahan yang luas. Kalaupun punya lahan luas itu para toko. Nah petani sendiri malah kebanyakan jadi buruh. Sedangkan seharusnya kalau kita lihat
Kalau saya dengar-dengar sih diskusi teman-teman itu kan petani harusnya punya tanah, punya lahan sendiri. Nah ini tadi kenapa kok petani perempuan akhirnya apa kontrol, kemudian apa kendali mereka karena memang lahannya juga sedikit, jadi untuk memenuhi kebutuhan apa sehari-hari aja udah kekurangan. Harusnya kan pemerintah itu apa lihat nih, ini petani nih, kok mereka nggak punya lahan, harusnya kan memang pemerintah memberikan lahan-lahan untuk petani. Kemudian saya juga ingin ini ya, karena ini kan di daerah kami itu tadi saya bilang lingkaran yang setiap musim kita terjebak dengan karaoke, dengan tengkulak. Saya berharap ke depannya itu petani perempuan itu punya lembaga keuangan sendiri. Jadi mereka tidak lagi tergantung dengan toko atau tengkulak. Jadi misal seperti koperasi. Nah, tapi ini mungkin kalau kami di sini di SPI, untuk SPI kita sudah ada sebenarnya koperasi petani itu. Tapi kan memang SPI sih nggak semua petani perempuan ya. Saya berharap nanti ke depan karena hampir sama sih masalah yang dihadapi oleh petani perempuan di daerah kami secara luas, tapi memang masih sedikit koperasi petani yang perempuan. Berarti berharapnya lebih apa namanya tadi memiliki aset terhadap lahan itu dan apa namanya kalau secara singkatnya lembaga keuangan yang independen Ibu ya untuk petani itu sendiri. Oke, kalau dari Ibu Zubaida sendiri seperti apa Ibu? Kalau harapannya kan gini, pemerintah itu harus berlaku adil terhadap khususnya kepada petani agar membagikan tanahnya kepada petani-petani, baik itu petani yang tidak bertanah maupun kalau memiliki tanah itu sangat kecil. Jadi agar kehidupan itu lebih sejahtera, lebih baik gitu. Jadi jalankan reforma agraria dengan membagi-bagikan tanah kepada petani. Dengan adanya pembagian menjalankan reforma agraria, otomatis kedaulatan pangan itu bisa terjamin, bisa ada gitu. Jangan kita berbicara tentang kedaulatan pangan sementara reforma agraria itu tidak dijalankan. Jadi jalankan dulu reforma agraria dengan melakukan pembagian secara merata kepada petani, baik itu petani tak bertanah maupun petani yang tidak bertanah. Dan kita juga menjalankan koperasi petani agar ekonomi para petani itu bisa dijalankan dengan baik. Dengan berjalannya ekonomi secara baik, otomatis kesejahteraan petani dengan kedaulatan pangan, dengan bisa menyekolahkan anak atau segala macam itu bisa terjamin. Jangan kita berkata bahwa petani bisa sejahtera. Tak akan mungkin petani sejahtera kalau tanahnya masih dirampas. Jadi jalankan reforma agraria menuju kedaulatan pangan dengan melaksanakan ekonomi yang mandiri. Mungkin itu saja. Oke, Ibu Yarni dan Ibu Zubaida, kita udah pas banget ini 4:59 di Jakarta. Padahal acaranya seru banget ya, ngobrolin tentang terkait petani perempuan itu sendiri. Oke, untuk teman-teman yang di Facebook, sampai ketemu lagi di acara ngobrol selanjutnya. Goodbye, selamat sore. Sore kembali, Mbak.